Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi Jannah.id. Kita masuk aplikasinya. Ini tampilan awal atau flash screen aplikasi. Nah, kita langsung masuk kepada menu beranda, di mana menu beranda ini berisi kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, kita bacakan dari indikator saja. Indikator pembelajarannya, yang pertama, mampu menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, mampu menjelaskan tata cara mengafani jenazah. Yang ketiga, mampu menjelaskan tata cara menyolati jenazah. Yang keempat, mampu menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Dan yang terakhir, mampu mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjalankan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tata cara mengafani jenazah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan tata cara menyolati jenazah dengan benar. Yang kelima, menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Dan yang terakhir, mempergerakkan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke menu materi. Ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik baca materi, otomatis akan masuk kepada PDF yang sudah diupload sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak bisa baca materi yang telah dipilihkan oleh kami atau sudah disusun oleh kami. Pembahasannya mengenai memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah. Dan ada kisah inspiratif juga dari kisah teladan Rasul. Kita balik saja kepada aplikasinya. Nah, kita masuk ke menu video. Menu video ini kita berisi 4 video, dimana anak-anak bisa tinggal klik saja. Misalnya pembelajaran pertama, otomatis akan masuk kepada YouTube mengenai mengenai praktik yang pertama. Selanjutnya itu latihan soal, dapat diklik saja latihan soalnya, otomatis akan masuk kepada tampilan soal. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan kalian tuliskan nama lengkap, kelasnya kelas berapa, dan asal sekolahnya berapa. Tinggal klik next. Selanjutnya akan muncul soal-soal yang harus diisi oleh kalian. Oke, sekian dari kami mengenai perkenalan aplikasi jenazah. Perkenalan aplikasi Jannah. Selanjutnya akan disampaikan kembali mengenai materi. Nah, baiklah, sekarang kami akan mencoba menjelaskan materi yang ada pada aplikasi Jannah.id ini. Nah, pada aplikasi Jannah.id ini kita tahu bahwa materi yang ada di dalamnya itu adalah seputar pengurusan jenazah ya. Nah, di sini akan kami jelaskan sedikit tentang materi pengurusan jenazah. Yang pertama, kita tahu semua makhluk hidup itu akan meninggal ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, kematian itu adalah hal mutlak ya, dan tidak bisa diakhirkan maupun didahulukan gitu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, kemudian apabila seorang muslim meninggal, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang masih hidup, muslim yang masih hidup gitu ya. Itu pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah ini termasuk ke dalam fardhu ain. Fardhu ain ini adalah kewajiban bila mana umat muslim sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Misalnya nih,
di suatu kampung ada yang meninggal. Nah, kemudian misalkan ada yang menguruskan jenazah. Nah, berarti kewajibannya telah gugur. Jadi, tapi jika tidak ada yang mengurus jenazah, maka satu kampung itu menjadi dosa gitu. Jadi seperti prinsip keterwakilan. Nah, kalau udah ada wakil yang mengurus jenazah, maka kewajiban itu udah selesai gitu. Kalau tidak ada yang mengurus jenazah, maka dosanya satu kampung gitu. Nah, pengurusan jenazah ini ada 4 tahap gitu ya, ataupun 4 macam. Yang pertama ada memandikan ya, yang kedua ada mengafani, yang ketiga ada menyolatkan, dan yang terakhir ada menguburkan. Nah, yang pertama tentang memandikan jenazah. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga ya, ada syarat, ada syarat yang harus syarat wajib memandikan jenazah, kemudian ada yang berhak memandikan jenazah ya. Nah, untuk syaratnya sendiri itu jenazah harus muslim ya tentunya ya. Dan didapati tubuhnya walaupun sedikit, misalkan tangannya aja atau kakinya aja pun gak apa-apa, yang penting ada tubuhnya masih ada. Nah, kemudian ini ada praktek untuk memandikan jenazah ya, mungkin teman-teman bisa baca ya. Ini kami mencoba singkat aja dalam menjelaskannya. Yang setelah memandikan ya, setelah mayit dimandikan, selanjutnya ada dikafani. Mayitnya itu dikafani ya, disunahkan menggunakan kain kafan yang putih, yang berwarna putih. Untuk laki-laki itu 3 lapis ya disunahkannya, dan untuk perempuan itu 5 lapis ya. Kemudian di istilahnya kalau bahasa Sundanya itu dibuntel gitu ya, dikafani ya seluruh mayitnya, dan nanti dikasih wangi-wangian. Selanjutnya setelah mayit dikafani, selanjutnya disolatkan gitu ya, disolatkan. Nah, untuk sholat mayit ini atau sholat jenazah itu berbeda dengan sholat biasa ya, yang ada ruku dan sujud. Nah, untuk sholat jenazah atau sholat mayit itu tidak ada ruku sujud gitu ya, jadi hanya takbir aja. Nah, ada 4 takbir ya. Takbir yang pertama itu membacakan surat Al-Fatihah, takbir yang kedua membacakan sholawat Ibrahim, takbir ketiga dan 4 membacakan doa gitu ya. Selanjutnya salam. Ini praktek sholat mungkin sudah diajarkan di sekolah juga ya, sudah dipraktekkan. Teman-teman boleh bacain aja ini materinya. Kemudian setelah disolatkan, maka mayit itu dikuburkan gitu ya. Nah, tentunya di liang lahat itu ya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi sunnah dalam menguburkan itu ya. Kuburkan itu harus dilakukan segera gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau dilama-lamakan mayit itu akan bau gitu ya. Nah, seperti bangkai gitu ya. Nah, jadi disunahkan sesegera mungkin ya. Disunahkan juga pada siang hari gitu. Kalau misalkan tidak ada uzur gitu ya, lebih baik siang hari menguburkannya itu. Kemudian disunahkan untuk dilapangkan, diluaskan liang kuburnya gitu, atau di dalam liang kuburnya. Supaya apa? Agar nanti ada hewan-hewan buas tidak menggali gitu. Jadi jenazahnya tidak dimakan oleh hewan buas itu. Nah, setelah dikuburkan ya mungkin doa. Nah, selesai sudah pengurusan jenazah. Nah, di dalam bab ini juga dijelaskan tentang takziah gitu ya, ataupun melayat gitu. Nah, setelah ada berita ketika muslim meninggal, maka disunahkan untuk bertakziah atau melayat gitu kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, ada adab dalam bertakziah, seperti kita tidak boleh bercanda tawa ketika melayat itu ya, menyampaikan doa, memberikan makan, itu ada adabnya seperti itu kalau untuk melayat itu ya. Nah, selanjutnya ada ziarah kubur atau ya istilahnya ziarah atau berkunjung gitu ya ke dalam ke pemakaman gitu ya, mendoakan itu. Nah, ada juga adab-adab ketika berada di pemakaman ya, seperti tidak boleh menginjak nisan ataupun melangkahi kuburan gitu ya. Nah, terus tidak boleh kayak ya istilahnya membuat keributan ataupun melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya di pemakaman, hanya untuk ya mendoakan aja kepada si jenazahnya gitu. Nah, selanjutnya di sini di dalam materi ada kisah teladannya. Ini kisah ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, teman-teman juga bisa baca untuk kisah teladan ini, bisa dijadikan hikmah gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk materi pengurusan jenazah yang ada di aplikasi
Janah ID. Nah, materi ini udah disesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi 2017 ya, sudah sesuai dengan buku paket juga gitu. Nah, sekian terima kasih anak-anak